Ganggu. Malam ini kita akan podcast eksklusif bersama Kiai Imaduddin. Ada beberapa hal yang sempat dipertanyakan oleh netizen. Wah, Kiai Imad berhenti ceramah atau manggung ke berbagai tempat tentang nasab atau polemik nasab. Apakah ini Kiai Imad lempar handuk atau seperti apa gitu ya? Itu banyak spekulasi dan banyak yang menyayangkan. Tetapi kita pada Suka TV kemarin podcast bahwa keputusan Kiai Imad kita baca bahwa ini kelihatannya Kiai Imad sedang merencanakan sesuatu yang besar, legasinya tidak berhenti lagi, tidak selesai di buku yang kemarin, tetapi kemungkinan kita membaca nih netizen, kemungkinan ada beberapa hal yang sedang dipersiapkan Kiai Imad. Yang kedua, Kiai Imad sepertinya sudah saatnya berhenti dari panggung ke panggung karena seperti Syekh Nawawi banyak sekali menerbitkan kitab-kitab legasinya, mungkin ingin seperti itu. Nah, tetapi spekulasi, ya sekedar spekulasi. Sekarang saya tanyakan kepada Kiai Imad langsung. Kiai Imad, kenapa sih alasan yang sangat mungkin make sense atau alasan yang paling urgent, kenapa Kiai Imad mendeklarasikan, memberikan statement bahwa berhenti ceramah ke berbagai tempat tentang nasab? Silakan Kiai Imad. Terima kasih Mas Yusuf. Sebenarnya saya tidak ada pernyataan berhenti membahas masalah nasab. Yang ada itu adalah saya berhenti untuk berceramah keluar daerah terkait dengan pertama bahwa kegiatan di pondok pesantren yang semakin padat. Yang kedua, kita lihat para Habib Ba'lawi ini sudah banyak yang berubah juga. Tidak ada lagi kita saksikan dari mereka itu ada yang berani mencaci maki para kiai, tidak ada lagi yang berani mencaci maki pengurus NU, tidak ada lagi seperti topik Faisal Asegaf misalnya yang berani mencaci maki sedemikian rupa terhadap Mbah Hasyim Asy'ari misalnya, atau terhadap Gus Dur misalnya seperti Rizik Syihab di masa-masa yang lalu. Nah, hari ini semuanya bahkan memperlihatkan mereka begitu menghormat kepada para kiai-kiai Nahdlatul Ulama atau kiai-kiai Nusantara. Bahkan Rizik Syihab memperlihatkan di hadapan publik dia mencium Kiai Ma'ruf Amin misalnya. Kemudian juga para kiai-kiai di kampung banyak didatangi oleh para habaib, para balawi-balawi untuk diajak menjadi teman, menjadi sahabat dan lain sebagainya. Jadi saya kira sudah banyak perubahan ya, walaupun memang tidak 100% dari yang kita harapkan, tetapi penelitian kajian ilmiah tentang bahwa para habaib ini bukan keturunan dari Rasulullah Muhammad SAW itu juga rupanya menjadi sebuah titik poin di mana bisa berubahnya para habaib ini dari akhlak-akhlak yang kita saksikan waktu-waktu yang dulu itu di luar kontrol, sudah offset lah. Tetapi hari ini kita saksikan di antara mereka sudah banyak yang menyadari, walaupun belum semuanya. Penghormatan terhadap kiai-kiai kita itu sudah sangat luar biasa hari ini diperlihatkan oleh mereka. Dulu kan jangankan kiai-kiai di kampung, Rais Am aja itu ada balawi yang tidak mau cium tangan sama Rais Am itu, tapi sekarang orang itu yang kita maksudlah nanti akan ada orang yang mengerti bahwa dia sudah cium tangan sama Rais Am gitu. Dan hal-hal yang semacam ini adalah merupakan sebuah kemajuan menurut saya, Kang Mas Yusuf, dari gerakan intelektual kajian ilmiah tentang bahwa Ba'alawi ini bukan sebagai keturunan bagian dari Nabi besar Muhammad SAW. Dilihat dari kajian historis, dilihat dari kajian genealogi, dilihat dari tes DNA bahwa mereka bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan di dalam kesimpulan DNA itu adalah mustahil sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Oleh karena itu ketika hal-hal yang saya sampaikan tadi itu telah terwujud, kemudian kesibukan saya di pesantren juga semakin padat, saya kira
kebutuhan akan saya turun untuk ke daerah-daerah itu sudah tidak seurgen waktu-waktu belakangan. Bahkan sekarang sudah bermunculan di daerah-daerah penceramah-penceramah yang sudah berani menyampaikan tentang kebenaran ilmiah bahwa Balawi ini bukan sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan itu adalah merupakan sebuah kemajuan karena di titik itu ada kebangkitan dari masyarakat, dari ulama-ulama kita di kampung, dari warga-warga NU yang dulu mereka memiliki keraguan, melihat akhlak-akhlak yang kurang baik, akhlak-akhlak yang jelek, tetapi mereka ada ketakutan, takut kualat, kemudian takut tidak mendapat syafaat. Tetapi hari ini apabila ada sebuah tindakan-tindakan yang tidak baik dari para Balawi ini, mereka akan sanggup dirinya sendiri melawan karena mereka sudah mempunyai vaksin secara psikologis bahwa agama yang dianut oleh mereka selama ini dari mulai kecil diwariskan oleh orang tua mereka ternyata adalah agama yang tidak menjadikan nasab sebagai sebuah hal yang amat penting, tetapi ketakwaan dan ilmu itulah yang paling penting di dalam agama Islam, agama yang mereka anut sejak kecil, agama yang diwariskan oleh nenek moyang mereka sejak kurang lebih 500 tahun yang silam. Walaupun masih ada beberapa tugas-tugas dari terutama PWILS yang begitu luar biasa perjuangannya, yaitu mengawal sejarah yang karena ini pekerjaan yang tidak mudah karena mereka sudah menulis banyak sekali kitab. Yang saya tahu itu ada 10 kitab dalam bahasa Arab yang ditulis mengenai misalnya masuknya Islam di Indonesia. Itu ditulis bahwa masuknya Islam di Indonesia itu terkait atau disebarkan oleh keluarga Balawi yang tidak sesuai dengan fakta historis yang kita dapatkan. Bahkan beberapa waktu yang lalu di Sumatera Utara, tim penulisan ulang sejarah Indonesia sudah menemukan bahwa masuknya Islam di Indonesia ini atau Nusantara pada waktu sebelum merdeka itu ternyata bukan di abad ke-13 Masehi, tetapi jauh sebelum itu, yaitu di abad 7 Masehi, abad di mana awal-awal Islam itu diturunkan oleh Allah di Jazirah Arabia. Nah, apa yang ditemukan oleh tim pencatat ulang sejarah Indonesia yang diketuai oleh Bapak Profesor Dr. Jajat Burhanuddin, bahwa ternyata di Bongal di Sumatera Utara itu sudah ditemukan koin dari dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah, sebuah koin yang berangkat tahun 79 Hijriah. Ada di Bongal, Sumatera Utara. Ini menunjukkan bahwa Islam sudah masuk pada abad-abad pertama perkembangan atau diturunkannya Islam di Timur Tengah. Jadi pada tahun-tahun itu atau sekitar itu tahun 79 Hijriah atau abad 7 Masehi itu sudah ada interaksi penyebaran Islam antara para pendai dari Asia Barat atau dari Timur Tengah ke Nusantara ini. Nah, artinya sangat jauh sekali dari sejarah-sejarah yang ditulis oleh Balawi mengenai masuknya Islam di Indonesia. Di mana menurut beberapa buku-buku yang ditulis oleh Balawi itu Islam disebarkan oleh mereka, padahal Islam telah menyebar di Indonesia ini dimulai dari abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi dengan ditemukannya bukti arkeologis berupa koin dari Bani Umayyah yang saya sebutkan tadi. Memang waktu itu belum begitu masif penyebaran Islam di Indonesia. Karena dalam penelitian Profesor Agus Nyoto bahwa menyebarnya Islam di Nusantara secara masif baru pada abad ke-14 dan 15 Masehi, di mana ketika itu para Wali Songo hadir dalam menyebarkan agama Islam dengan metodologi baru. Jadi metodologi baru yang diterapkan oleh Wali Songo dalam menyebarkan Islam ini yang menjadi energi yang sangat luar biasa menyebarnya Islam di Indonesia secara cepat.
Pak Agus Sunyoto waktu itu menerangkan hanya sekitar 40 tahun itu Islam menyebar ke seluruh Nusantara menjadi mayoritas di tanah Nusantara ini. Nah, jadi oleh karena itu PWILS harus betul-betul memperhatikan ini, yaitu terutama dalam sejarah, mengawal sejarah dari pembelokan-pembelokan, kemudian juga tugas-tugas lain belum selesai seperti memperhatikan makam-makam palsu yang coba dirubah sejarahnya, dirubah namanya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan diatasnamakan Balawi itu. Oleh karena itu saya melihat Mas Yusuf, PWILS sebagai sebuah organisasi yang berkomitmen untuk menjaga warisan budaya masyarakat Indonesia, baik warisan yang diterima dari masa Islam maupun sebelumnya yang tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam, kemudian mengenai peran-peran penting kesejarahan Indonesia yang dimiliki oleh putra-putri Indonesia yang mau dibelokkan ke arah yang lain, seperti tentang klaim bendera Indonesia itu adalah atas usulan dari seorang Habib, kemudian hari proklamasi juga ditentukan oleh seorang Habib, kemudian banyak hal-hal lain yang masih terus diperjuangkan oleh perjuangan Wali Songo Indonesia. Mungkin demikian Kang Mas mengenai alasan-alasan bagaimana kok saya memutuskan untuk tidak berceramah ke daerah lagi. Ya, Kiai, artinya hanya ceramah ke daerah saja tentang nasabah Alawi, ya, tidak menerima undangan begitu ke daerah. Tapi tidak berhenti untuk mengkaji nasab ini. Wah, enggak dong. Kita ini artinya begini, kajian itu kan pasti ada waktunya ya kan. Tetapi saya kira sampai hari ini kesimpulan ilmiah bahwa Balawi bukan turun Nabi itu sudah konklusif, Kang Mas. Kenapa? Karena dari bantahan-bantahan yang ada itu tidak menjawab daripada tesis saya. Misalnya saya menantang dari pihak Balawi untuk mendatangkan kitab nasab sebelum pengakuan Ali As-Sakran tahun 895. Apakah ada kitab nasab yang menulis mereka sebagai turunan Nabi? Tidak ada. Apakah ada kitab sejarah yang menulis Paki Muqaddam pada abad ke-6 Hijriah? Tidak ada. Atau ke abad ke-7 lah, abad ke-7 Hijriah, karena Paki Muqaddam itu 650 Hijriahan. Itu apakah ada yang mencatat dia sebagai sosok historis? Tidak ada. Nah, kemudian tes DNA yang merupakan sebuah dilalah qat'iyah, itu mereka tidak bisa untuk menghadirkan seorang ahli yang sanggup membuat narasi berbeda dari narasi para ahli yang baik ada di Indonesia seperti Dr. Sugeng Sugiarto maupun Dr. Hadi Amili yang ada di Timur Tengah, Dr. Abdullah As-Suaibi yang ada di Yaman, atau Dr. Klosop atau apa itu namanya dari Rusia. Itu bahwa sebuah haplogroup dari orang-orang yang bersepupu itu harus sama kalau mereka menganggap diri mereka mempunyai satu kakek bersama. Nah, hari ini ada orang-orang yang mengaku keturunan Nabi dari marga Al-Abadilah misalnya yang ada di Saudi, kemudian dari Al-Jammaz, kemudian dari Al-Idrisi, semuanya sama J1. Nah, kemudian ada yang mengaku lagi dari Balawi, haplogrupnya G. Nah, kalau kita mengakui semuanya ini adalah sebagai keturunan Nabi, berarti harus ada sebuah formula, kesimpulan bahwa seorang yang bersepupu dengan orang lain dalam keadaan satu kakek, dia sama-sama laki-laki, itu boleh tidak sama haplogrupnya. Dan ini sampai saat ini mereka tidak bisa untuk membawa seorang ahli untuk menyampaikan hal tersebut karena memang DNA itu cara kerjanya demikian. Berarti gue utek kuali, atine ati bosok.
atine bosok. Mestine nek ora dadi ya wis, memang ya begitu. Sudah wajar di dalam organisasi ketika masa baktinya habis terus pencalonan sing gak dadi ya wis taslim mengikuti pemimpin yang jadi. Orang kok terus ngedekne dhewe contone NU garis lurus umpamane ngono umpama lho kowe. Berarti sing ngedekne NU garis lurus ki uteke utek kwale atine bosok. Wis genah kuwi. Ku contoh. Wis kuwi gak peduli kiai kayak wali kayak wis bosok uteke. Atine bosok. Iki contoh. Terus iki enek-enek iki Jatman. Jatman kuwi wadah torekoh. Wong sing tukang wiritan, wong sing wah atine resik-resik kuwi kudune kan. Wong sing seneng wiritan, wong seneng wah. Di situ ada namanya Jatman. Lah ketuane ketika masa baktinya habis, bahkan 20 tahun lamanya umpamanya dia umpama loh ya gak diganti-ganti lah, setelah diganti kudune sadar legowo. Lek uteke bener loh wi, lek uteke bener loh. Atine ora bosok loh. Lek lillahi ta'ala loh ya. Karena apa? Wis wajar lah di dalam hal organisasi ngono kuwi wajar. Lek ora dadi ya wis legowo. Ngono kuwi biasanya itu begitu. Nah, tapi kok setelah dia tidak jadi ketua umpamanya, ketua Jatman, ujuk-ujuk mendirikan sendiri organisasi baru. Contoh umpamanya Jatma, Jatma Aswaja. Lho gue lah dike pikiran yang apa itu pendek-pendek aja. Dike goblok-goblokan ae. Uteke utek bosok ngono. Atine ati bosok. Berarti perjuangan dulu itu pasti ada skenario jahat. Bosok ngono kuwi. Lah wong NU kabeh sak Indonesia ngono kuwi ngerti apa ora? Krasa apa ora? NU ngerti apa ora ngono kuwi? Aku wis gak peduli kuwi mbah kiai, mbah wali, mbah dzurriyyah nabi lah. Ketika ada pemilihan lagi setelah dia tidak jadi, kok ujuk-ujuk mendirikan sendiri tandingan yang namanya Jatma Aswaja. Wis kuwi jelas utek wale atine bosok. Ora kena ditiru. Gak peduli kuwi wali, gak peduli kuwi kiai. Gua bagi wong Kediri gua ngono. Ada apa itu di balik semuanya itu? Ada apa? Lu mestinya dia itu dewasa di dalam hal organisasi. Kudune legowo. Ora dadi ya wis lah. Pemimpin yang baru ya kita anggap memang itu pemimpin kita. Ora kok terus ngedekne dhewe neh ngono. Apalagi kumpulane wong torekoh terokoh, wali-wali kiai-kiai tukang wiritan kuwi. Setelah itu ngedekne dhewe ujuk-ujuk enek organisasi Jatma Aswaja. Berarti nyuwun sewu kanggone wong Kediri sepurane nek aku salah. Berarti uteke kuwale atine bosok. Ngono kuwi bosok. Gak perlu dinut ngono kuwi. Ya aku tak menyapa teman-temanku yang ada di Nahdlatul Ulama. Sampeyan ngono kuwi ngerti apa ora? Krasa apa ora lek ngono kuwi? Faham apa ora? Kuwi jelas utek bosok, ati bosok. Sepurane nek aku kleru utawa kasar aku ngomong. Wong desa ya wis ngene iki. Apa enake? Blak kotang iket blangkon. Apa enake omongan ngene sapa enake? Dadi wong ngaku wali, ngaku kiai, ngaku dzurriyyah nabi ritek. Tapi ketika dia sudah tidak jadi ketua Jatman kok ngedekne dhewe. Berarti uteke utek wale atine bosok. Wis ki genah. Genah ngono. Wis ora perlu diikuti hal-hal semacam itu.
apalagi notabene-nya di situ adalah kumpulan orang-orang torekoh, orang-orang yang seneng wiritan, yang seneng ngeparek nang Gusti Allah. Wonge otomatis yo mayoritas wong tuwek-tuwek. Tapi lek ngono kuwi yo tuwek umure tapi uteke yo bosok. Tuwek umure tapi hatine bosok. Kecuali aku ngene iki ora tau roh apa-apa pincange apa ki toreko wong desa wis sisine ya wis ngene iki omongane wong desa ya sepurane ae. Sepurane ae. Tak baleni nek ya. Kalau sudah tidak jadi pimpinan Jatman, kudune ya taslim. Ngono. Wong NU, paham apa ora kowe ngono kuwi? Nahdlatul Ulama diacak-acak. Diacak-acak. Wis ora dadi lah kok ujug-ujug ngedekne dhewe. Berarti uteke kleru. Uteke kuwalik, bolak-balik aku ngomong, uteke kuwalik atine bosok. Muga-muga omong aku ki kleru. Sepurane sing akeh, Bro. Sepurane sing akeh. Kanca-kancaku sing aku NU, mari kita berpikir cerdas. Berpikir cerdas. Iki kaya NU wis diacak-acak iki. Sepurane. Alhamdulillah, sepurane nek aku omong kleru sepurane. Ya iki wong Kediri. Ayo wong NU yang cerdas, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Lutfi bin Yahya, panjenengan lahir berdarah Nahdlatul Ulama. Panjenengan besar di kalangan Nahdlatul Ulama. Panjenengan punya nama besar karena organisasi Nahdlatul Ulama. Panjenengan sangat dihormati dan disegani karena memimpin Jamaah Torekoh Jatman, Jamaah Torekoh Al-Mutabaroh An-Nahdliyah Nahdlatul Ulama. Tapi kenapa sekarang saat panjenengan lengser tidak terpilih jadi ketua Jatman PBNU, panjenengan mendeklarasikan membuat Jamaah Torekoh tandingan dengan nama Jatma Aswaja? Itu sangat menyakitkan, ya, sangat menyakitkan. Dari tindakan panjenengan sudah dapat dibaca, Jamaah Torekoh itu didasari oleh rasa, perasaan, dan kebeningan hati, bukan didasari oleh kedengkian dan kedongkolan Habib Lutfi. Ya, itu sama artinya sama membenturkan Jamaah Nahdlatul Ulama dengan Jamaah Torekoh bentukan panjenengan Jatma Aswaja. Anda jangan merasa besar, ya, dengan jamaah yang Anda bentuk. Ingat, Jamaah Torekoh, ya, jamaah Anda adalah Jamaah Nahdlatul Ulama. Dengan Anda membentuk Jatma Aswaja secara nggak langsung, berarti Anda menyatakan keluar dari Nahdlatul Ulama. Padahal Anda pernah mengatakan saat menjadi ketua Jatman Jamaah Ahli Torekoh Al-Mutabaroh An-Nahdliyah, pernah mengatakan pegang teguh NU, jangan keluar dari NU. Tapi kini panjenengan buat tandingan dengan membentuk, ya, Jamaah Torekoh baru. Ini sangat tidak masuk akal, ya. Yang dipegang apanya?